Hubungan kerjasama klan Li. Tuan, sejak kapan perahu terbang melayani jasa pengangkutan barang-barang? Tanya Li Yuan dengan sedikit heran. Semua ini baru saja berlangsung. Asosiasi keluarga Fang sudah membentuk kesepakatan kerjasama dengan Asosiasi Sumber Kehidupan Klan Li yang berada di Provinsi Naga Biru, jawab orang tersebut. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh orang tersebut membuat Li Yuan sedikit kaget. Berita ini belum ia dengar meski ia sering bertukar kabar dengan tetua Mo Chao lewat transmisi jiwa. Apakah Tuan berasal dari Sekte Laohu? Tanya orang itu kepada Li Yuan setelah memperhatikan seragam yang ia kenakan. Benar, aku dari sekte tersebut, jawab Li Yuan tanpa beban. Apakah Tuan kenal dengan Tuan Li Yuan? Tanya awak perahu terbang itu lagi. Tentu saja, ia adalah bagian dari salah satu paviliun tetua, ucap Li Yuan yang masih menutupi identitasnya. Benarkah? Tanya orang itu lagi dengan penekanan. Tentu saja, jawab Li Yuan mengulang ucapannya. Namun di dalam hatinya ia merasa heran jika ada orang yang menanyakan tentang dirinya. Meskipun ia tidak takut dengan ancaman dari pihak tertentu, tetapi dirinya tentu saja harus berjaga-jaga. Tuan Li Yuan itu sungguh beruntung, ucap orang itu dengan nada terdengar iri. Memangnya kenapa? Tanya Li Yuan dengan penasaran. Beberapa hari terakhir tersiar kabar jika Tuan Fang Jing dan Patriark Li mengadakan kesepakatan untuk menjodohkan putra dan putri mereka, ucap orang itu. Apakah yang Tuan maksud adalah Nona Fang Yin? Tanya Li Yuan untuk memastikan. Ya, memang dengan Nona Fang Yin, jawab orang tersebut. Setelah mendengar ucapan dari awak perahu tersebut, perasaan Li Yuan tidak menentu. Kenapa ayah tidak mendiskusikan hal ini terlebih dahulu kepada diriku? Tanya Li Yuan dalam hati. Meskipun ia tidak memiliki kesan yang buruk terhadap Nona Fang Yin, namun membangun sebuah hubungan keluarga tidak harus selalu melalui hubungan bisnis semata. Suara napas Li Yuan tak berdaya. Perahu terbang terus bergerak di ketinggian membelah udara, pandangan Li Yuan sesekali menerobos kepungan awan di malam yang gelap. Hanya beberapa saat kemudian, pagi mulai terlihat mendekat menghampiri perahu terbang. Setelah perjalanan semalaman penuh, akhirnya Li Yuan tiba di kota Qinghai dengan pesona danau birunya. Seorang wanita cantik dengan senyum indahnya menyambut kedatangan Li Yuan. Melihat Li Jieru dengan setelan pakaian putihnya membuat awak perahu terbang terkesiap. Murid Sekte Laohu itu memang benar-benar beruntung, ucap orang tersebut sambil menuju palka untuk menurunkan barang-barang. Setelah turun dari perahu terbang, Li Yuan segera menuju Sekte Laohu dengan menggunakan sebuah kereta kuda yang sudah disiapkan oleh Li Jieru. Keduanya tiba di depan gerbang Sekte Laohu seperti sepasang dewa dan dewi. Kesempurnaan rupa dari Li Yuan membuat orang-orang yang melihatnya menjadi iri. Kebetulan saat ini di antara murid yang sedang giliran berjaga adalah 3 orang murid dari klan Liu. Mereka terdiri atas 3 orang yang sebelumnya merupakan murid langsung dari Patriark Bao Xiong. Setelah kenyataan terungkapnya naga bumi, status mereka berubah menjadi murid biasa. 3 orang itu berada di bawah arahan tetua Jiu Ryu bersama Li Ming dan 7 orang anggota klan Li lainnya. Aku Li Yuan, apakah ini cukup? Ucap Li Yuan dengan santai. Oh, rupanya kamu, ucap Liu Ximin dengan nada mencibir. Sana masuk, aku tidak mau lama-lama melihatmu, ucap Liu Ximin sambil menggerakkan tangannya. Li Yuan tidak menghiraukan sikap Liu Ximin. Sebagai sosok yang jarang berada di Sekte Laohu, membuat dirinya memahami kondisi hal ini. Dari awal ia sudah menyembunyikan dirinya dari khalayak murid-murid Sekte Laohu yang berjumlah ribuan. Li Yuan kemudian berjalan memasuki Sekte Laohu dengan santainya, di belakangnya tampak Li Jieru mengikuti dengan patuh. Dalam sekejap, kehadiran keduanya menjadi berita yang cukup heboh di kalangan para murid. Sosok Li Yuan yang berjalan dengan seorang gadis cantik akhirnya sampai ke telinga Jia Hien dengan cepat. Saat ia mendengarnya, Li Yuan sudah tiba di paviliun Baozi.
Li Tong dan Fan Lao seperti biasa menyambut kedatangannya paling awal. Sementara Fan Rou dan Fan Qi menyusul kemudian. Mereka semua bertemu kembali dalam suasana hati yang gembira dan penuh keakraban. "Kau kemana saja? Apakah kau tidak tahu jika keluarga kita sudah bergabung di ibu kota?" tanya Li Tong kepada sahabatnya yang baru tiba. "Iya betul, kau tidak ada kabar sama sekali," Fan Lao ikut menimpali. Maaf. Aku ada misi rahasia dari sekte yang mengharuskanku pergi keluar, jawab Li Yuan dengan alasan yang tidak asing. "Jangan-jangan kau kembali karena mau dijodohkan dengan Nona Fang Yin kan?" tanya Li Tong sambil tersenyum lebar. "Aku juga baru tahu ketika dalam perjalanan kemari," ucap Li Yuan tak berdaya menyikapi pertanyaan sahabatnya. Li Tong dan yang lainnya tidak berani menanyakan tentang Li Jieru. Setelah Li Yuan pergi mereka mendapatkan informasi rahasia dari tetua Bao Zi tentang wanita cantik yang berada di belakang Li Yuan. Melihat wanita tersebut saja, bulu kuduk mereka merinding menahan takut. Meskipun dari luar ia adalah wanita cantik, namun bentuk sesungguhnya Li Jieru adalah naga bumi yang sangat menyeramkan. Karena mereka sudah menjadi pengurus sekte, maka mereka berhak tahu tentang rahasia terbatas ini. Namun tidak dengan 3 orang murid yang berasal dari klan Liu. Kedatangan Li Yuan dengan seorang gadis cantik langsung dijadikan berita miring. Kabar tersebut segera mereka kabarkan kepada orang-orang hingga ke kota Qinghai dengan cepat. Adapun tujuannya adalah untuk menggagalkan perjodohan Li Yuan dengan putri penguasa kota Qinghai. Persaingan klan Liu dengan klan Li masih terus menggebu di dalam hati keturunan klan Liu. Meskipun Patriark Liu telah meninggal, namun keberadaan Liu Ximin dan 2 orang saudaranya akan menjadi titik balik kekuatan klan Liu di masa depan. 1. Kabar tentang turnamen Sekte Laohu. Mendapati kabar Li Yuan telah kembali, para tetua serta pimpinan Sekte Laohu menjadi bersemangat. Saat ini, tetua Bao Zi sudah berada di ranah Dewa Bumi tahap akhir. Ia dan Patriark Bao Xiong memiliki kekuatan yang sama, menjadikan Sekte Laohu semakin stabil. Setelah kekuatan mereka naik pesat, penampilan mereka juga berubah, kerutan di wajahnya menghilang dan tampak 10 tahun lebih muda. "Kebetulan, hari ini kamu kembali ke sekte maka besok kamu bisa melihat atau jika kamu mau bisa mengikuti turnamen," ucap Li Tong. "Turnamen apa?" tanya Li Yuan tidak mengerti. "Dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Naga Biru, sekte akan memperingati dengan sejenis pertandingan uji bakat," jawab Fan Lao dengan mantap. "Tentu saja aku takkan melewatkannya, ini adalah tahun keempat aku menjadi murid Sekte Laohu, namun baru sekarang aku mendengar peristiwa seperti ini," ucap Li Yuan sambil tersenyum malu. Hahaha. Terdengar suara tertawa dari keempat temannya. Mereka benar-benar bercerita dan mengobrol secara lepas. 5 orang murid Paviliun Bao Zi ini kini tengah merasakan saat-saat yang menyenangkan. Sementara Li Jieru hanya tersenyum dan berlalu menuju kediaman Li Yuan yang baru. Ada sebuah bangunan baru yang dikhususkan untuk Li Yuan. Patriark Bao Xiong memberikan status murid istimewa kepada Li Yuan. Keberadaannya di Sekte Laohu sendiri sudah tidak terukur, namun hal ini hanya para pimpinan sekte saja yang mengetahuinya. Setelah mengobrol melepas kerinduan, Li Yuan menemui gurunya. "Guru, bagaimana kabarmu?" tanya Li Yuan saat bertemu dengan tetua Bao Zi. "Tentu saja sangat luar biasa, bantuan darimu telah membuatku tampak lebih gagah," jawab tetua Bao Zi sambil tersenyum. Li Yuan jelas mengerti maksud gurunya, ia merasa puas dengan apa yang terjadi dengan gurunya. "Meskipun aku merasa sudah sangat kuat, tapi kenapa aku tidak bisa mengetahui basis kultivasimu?" tanya tetua Bao Zi dengan heran. Setelah mendengar ucapan dari gurunya, Li Yuan menarik napas pelan kemudian melepaskan aura pendekarnya. Hanya dalam hitungan detik, tetua Bao Zi dengan wajah pucat lalu berkata, Cukup. Memang sebaiknya kamu sembunyikan kekuatanmu." Li Yuan segera memadatkan kembali kekuatannya ke ranah pendekar raja. "Kekuatanmu sangat luar biasa, aku sebagai gurumu saja tidak kuat menahan auramu," ujar tetua Bao Zi tak berdaya. "Seharusnya dengan kekuatanmu yang besar ini, sudah cukup untuk menjadikanmu sebagai penguasa alam langit," ucap tetua Bao Zi dengan serius.
Alam langit masih sangat luas, berdasarkan nasihat dari seorang petapa yang mengajariku banyak hal, aku harus belajar kebajikan dan menegakkan keadilan dari masyarakat. Menjadi penguasa alam langit hanyalah status, namun untuk mengubah tatanan kehidupan orang banyak itu butuh proses yang panjang. Selama 1 tahun ini, aku banyak belajar tentang kehidupan sosial di masyarakat kelas bawah dan aku menjadi pemimpin salah satu kelompok dari mereka, ujar Li Yuan. Kamu memang monster berhati emas. Selain kekuatanmu yang tidak masuk akal, tetapi kamu sungguh berpekerti mulia. Aku sungguh sangat bangga memiliki murid sepertimu, ucap tetua Baozi sambil menepuk pundak Li Yuan. Keduanya lalu mengobrol tentang beberapa hal yang telah terjadi selama setahun belakangan. Dukungan Sekte Laohu terhadap klan Li serta perubahan struktur sekte, semuanya disampaikan kepada Li Yuan. Dari beberapa hal yang dibicarakan, kabar tentang Li Tong yang menjadi diaken senior merupakan berita yang paling menyenangkan Li Yuan. Guru, besok aku ingin menyaksikan turnamen antar murid, ucap Li Yuan dengan semangat. Tentu saja, kamu hanya bisa menyaksikannya dengan tenang. Pada turnamen tersebut tidak ada yang bisa menyentuhmu meski sehelai rambutmu. Tidak ada yang bisa menyentuhmu meski sehelai rambutmu. Keputusanku meninggalkan Gunung Guntur untuk kembali ke Sekte Laohu ternyata tidak keliru. Kamu benar-benar mutiara dari Gunung Guntur yang sesungguhnya, ucap tetua Baozi dengan senyum cerah. Oh iya guru, sebenarnya waktu itu kenapa guru berada di Gunung Guntur? Tanya Li Yuan yang teringat dengan peristiwa lampau. Sebenarnya aku dan istriku ingin hidup menua di sana, selain itu ada kristal ungu yang menjadi tujuan kami, jawab tetua Baozi dengan jujur. Kristal ungu? Tanya Li Yuan dengan ekspresi kaget. Iya benar. Benda itu adalah pusaka langit, pusaka Sekte Laohu yang selama ini dikabarkan memiliki kekuatan yang sangat besar dan mampu membangkitkan naga bumi, ungkap tetua Baozi kepada muridnya. Sampai titik ini, tetua Baozi sudah tidak menyembunyikan apapun kepada Li Yuan. Keberadaan Li Yuan sudah melebihi ekspektasinya di dunia ini. Aku pernah mendapatkan benda mirip kristal ungu yang guru bicarakan. Benda tersebut aku dapatkan dari ayahku ketika ia menambang batu spiritual di Gunung Guntur. Namun karena penasaran dengan batu kristal yang sangat keras tersebut, aku menyerapnya saat hari pertama aku tiba di Sekte Laohu, ucap Li Yuan menyampaikan pengalamannya. Apa? Berarti tubuhmu sangat luar biasa, ucap tetua Baozi dengan mata terbelalak. Kristal ungu adalah pusaka yang tergolong sangat langka dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Jika bukan orang yang sudah ditakdirkan maka mustahil bisa menggunakan kristal tersebut, pikir tetua Baozi dengan ekspresi rumit. Pantas saja ketika aku mengetes bakat elemen dalam dirimu terdapat elemen petir, ternyata kamu mendapatkannya dari kristal ungu, kata tetua Baozi lagi yang masih dalam suasana takjub. Itu hanya kebetulan saja, ucap Li Yuan sambil tersenyum malu. Kemudian keduanya kembali mengobrol hingga hari menjelang siang. Di kediaman Jia Hien, tampak wajah terlihat buruk saat mendengar kepulangan Li Yuan. Apalagi saat mendengar Li Yuan kembali dengan seseorang gadis yang sangat cantik, membuat dirinya serba salah. Jia Hien, aku dan Nunian akan mengunjungi Li Yuan. Apakah kamu mau ikut bergabung dengan kami? Tanya Nuhume yang kebetulan sedang bersama Jia Hien. Aku tidak bisa ikut dengan kalian, jawab Jia Hien dengan ragu. Baiklah aku dan Nunian akan ke paviliun tetua Baozi. Sudah begitu lama aku ingin menemuinya, mencari keberadaannya seperti mencari jarum di tumpukan jerami, ucap Nuhume yang kemudian berjalan menuju paviliun Baozi. Tidak begitu lama, dua orang kakak beradik tiba di paviliun Baozi. Tempat ini benar-benar paling berbeda dari yang lainnya, ucap Nunian saat memasuki wilayah paviliun Baozi. Kamu benar, tidak ada yang diterima menjadi murid oleh tetua Baozi. Setelah 5 orang murid,
paviliun ini kembali menjadi tertutup, jawab Nuhume. Orang-orang dari paviliun ini sungguh misterius, bahkan 4 orang murid dari paviliun ini sudah menjadi pendekar langit. Tampaknya, merekalah murid-murid kebanggaan sekte yang sebenarnya, sambung Nunian dengan nada merendah. Ucapan terima kasih. Kedatangan Nuhume dan Nunian tentu saja sudah disadari oleh Li Tong dan beberapa orang lainnya. Kekuatan pendekar langit tentu sudah dapat mendeteksi aura seseorang dari jarak tertentu. Hal ini juga merupakan kemampuan yang sangat diidamkan oleh para kultivator. Paviliun Baozi tidak memiliki banyak bangunan seperti tempat lainnya, oleh karena itu tidak sulit bagi Nuhume dan Nunian untuk menemukan tempat Li Yuan berada. Di bawah hembusan angin yang sejuk, Li Yuan berdiri dengan tegak memandang ke arah danau biru. Ia mengangkat kepalanya, lalu memejamkan kedua matanya menghirup esensi Qi yang sudah lama ia tidak rasakan di tempat ini. Kamu. Apakah kamu Li Yuan? Terdengar suara dari belakang tubuh Li Yuan. Mendengar suara seorang wanita, Li Yuan membuka matanya dan membalikkan badan. Kalian tidak salah mengenali orang, jawab Li Yuan sambil tersenyum. Kamu. Ternyata kamu orangnya. Ucap Nunian menatap Li Yuan dengan tubuh terpaku. Secara tidak sadar, ia melangkah mundur ke belakang. Li Yuan tidak heran dengan ekspresi dari salah satu wanita di hadapannya. Sebelumnya di kota Nanguan mereka sudah bertemu meski tidak saling bertukar sapa. Nunian menatap kosong ke arah pria yang berada tepat di depannya. Setelah menenangkan diri, ia menghela napas panjang. Nunian tidak menduga jika Li Yuan adalah orang yang sama yang ia jumpai di kota Nanguan sebagai pengawal pribadi putri gubernur Nanguan. Di sebelahnya, Nuhume menatap. Nunian dengan penuh rasa ingin tahu. Apa ada yang bisa kubantu? Tanya Li Yuan. Kebetulan kami bertemu denganmu sekarang, perkenalkan aku Nuhume dan ini adikku Nunian. Kami hanya ingin mengucapkan terima kasih padamu atas pertolonganmu pada peristiwa di kota Yusu. Saat kami diculik oleh kelompok mawar hitam, ucap Nuhume dengan tulus. Li Yuan hanya tersenyum kecil, lalu berkata, peristiwa itu sudah lama. Berlalu, aku pun sudah melupakannya, jawab Li Yuan ringan. Tidak bisa begitu, waktu itu kami masih syok dan waktu kami hendak mencari kamu, tetapi kamu sudah berangkat kembali melanjutkan perjalanan. Setelah itu kamu menghilang dan hingga baru hari ini aku bisa memiliki kesempatan bertemu dengan dirimu secara langsung, ujar Nuhume dengan tenang. Meski demikian ia tidak mengira jika pria di depannya benar-benar sosok Li Yuan yang sudah berubah secara drastis, aura ketenangannya membuat Nuhume merasa nyaman. Sementara Nunian masih terdiam seperti menahan kengerian di dalam dirinya. Setelah mengobrol sebentar, kakak beradik itu menyerahkan sebungkus makanan yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Meski tidak seberapa, namun Li Yuan ini menerimanya dengan hati lapang. Setelah kakak beradik itu pergi, Li Yuan melanjutkan kegiatannya. Kenapa kamu diam saja? Tanya Nuhume kepada adiknya saat mereka dalam perjalanan pulang. Dia terlalu menakutkan, jawab Nunian singkat. Apa maksudmu? Tanya Nuhume sambil mengerutkan dahi. Kemudian Nunian menceritakan tentang kejadian di kota Nanguan saat ia sedang beristirahat di rumah makan. Sosok Li Yuan yang ia ketahui dari petugas rumah makan ia ceritakan secara lengkap kepada Nuhume. Mendengar cerita dari adiknya, Nuhume menutup mulut dengan enggan. Ia tidak mengira jika sosok Li Yuan sangat tidak sederhana dari tampilannya yang sederhana dan rendah diri. Jia Hien benar-benar bodoh, keserakahan telah menutupi mata hatinya, ucap Nuhume.
Sementara Nunian hanya mengangguk pelan, ia benar-benar syok jika ada murid sekte Laohu yang begitu mengerikan. Ini berarti selama 1 tahun dia menjalankan misi, dia berada di Provinsi Raja Wali Emas, ucap Nunian. Apakah kita perlu memberitahu Jia Hien? Tanya Nuhume kepada Nunian. 1. Tentu saja, daripada ia akan mengetahuinya besok maka dia akan bertambah kecewa, sahut Nunian. Setelah beberapa saat, mereka tiba di tempat berlatih. Ada Jia Hien yang sedang melakukan teknik kristalisasi tanah secara berulang. Jia Hien, teriak Nunian dari kejauhan. Melihat kedua sahabatnya datang, ia berhenti berlatih lalu menghampiri Nuhume dan Nunian. Apakah kalian sudah bertemu Li Yuan? Tanya Jia Hien yang mengetahui kepergian kedua orang itu sebelumnya. Kami berdua sudah menemuinya. Bahkan aku sangat terkejut, ucap Nunian dengan sedikit mengatur napas. Apa yang terjadi? Tanya Jia Hien penasaran. Pria yang kita kenal waktu di rumah makan saat kita singgah di kota Nanguan, ternyata dia adalah Li Yuan, ucap Nunian dengan menggebu-gebu. Mendengar ucapan sahabatnya, Jia Hien hanya terdiam. Tanpa meladeni ucapan Nunian, ia pergi meninggalkan dua sahabatnya menuju kediamannya. Tanpa Nuhume dan Nunian ketahui, ada pilu di wajah Jia Hien. Hanya saja ia tidak bisa mengungkapkannya di depan kedua sahabatnya. 1. Hari pun berlalu dengan cepat, pada malam harinya di atas danau biru tubuh Li Yuan sedang duduk sila penuh ketenangan. Kultivasinya yang berbeda dengan kebanyakan orang di sekte Laohu, membuatnya ia mudah dicirikan. Pemahamannya tentang karakteristik yang ia miliki terus ia pahami, semakin hari semakin baik pemahamannya. Meskipun Li Yuan belum mendapatkan teknik menengah, tetapi ia terus mencoba mengembangkan dari teknik yang ia dapatkan dari gurunya. Kemampuan memanipulasi bentuk atribut terus ia kembangkan agar terlihat semakin halus. 1. Sementara itu di kediaman Jenderal Langit, Wan Sui dan pengawal pribadinya sedang berbicara serius. Berita kepulangan Li Yuan ke sekte Laohu sudah diketahui oleh banyak pihak, maklum saja tanpa Li Yuan sadari ia tengah menjadi sorotan di kota Qinghai. Hal tersebut bukan terkait dengan kekuatannya, melainkan rencana bersatunya klan Li dengan keluarga Fang. Orang-orang dari pihak Istana Langit tentu tidak menginginkan hal ini terjadi. Kondisi tersebut membuat Jenderal Langit Wan Sui tidak dapat menekan sekte Laohu seperti ancaman yang ia berikan sebelumnya. Adapun kabar tentang merapatnya klan Li kepada keluarga Fang membuat kepala Wan Sui hampir meledak memikirkannya. Kita harus bergerak cepat untuk mencegah hubungan kedua keluarga besar tersebut bersatu. Jika klan Li, keluarga Fang dan sekte Laohu bersatu sama saja usaha aneksasi sumber daya akan gagal, ucap pengawal pribadi Jenderal Wan Sui dengan sopan. Aku tidak menduga jika klan Li akan menjodohkan putra mereka dengan putri Fang Jing. Segera bawa orang-orangmu untuk menculik salah satu dari mereka. Ucap Jenderal Wan Sui memerintahkan orang kepercayaannya. 1. Baik Jenderal, aku akan segera bergerak, jawab pengawal pribadi tersebut dengan hormat. Aku tidak boleh lengah, apalagi jika sampai kehilangan kesempatan untuk memusnahkan salah satu dari mereka, ucap Wan Sui dengan tatapan penuh kebencian.